Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya semua. Hadir semua ya? Ya, bagus ya. Tingkatkan berarti setiap hari harus hadir. Boleh bolos sekolah. Namun kalau memang ada keperluan yang lain harus izin. Ya, anak-anak sebelum kita mulai pelajaran, kita mau menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung untuk membangkit semangat kita. Sudah siap? Siap. Siapkan berdiri. Semangat ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang energi alternatif kan? Nah, yang bisa menghasilkan listrik. Nah, hari ini sebelum mulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa kita bisa menyalakan lampu, kulkas, televisi, dan alat listrik yang lainnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rifat? Iya, bagus Rifat. Good. Karena adanya listrik seperti pembelajaran kita yang minggu kemarin. Nah, yang bisa menghasilkan sumber energi yang bisa menghasilkan listrik yang ada hubungannya dengan listrik. Nah, kemudian mengapa listrik sangat diperlukan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Karena kalau tidak ada listrik, kita tidak akan bisa menyalakan lampu, kulkas, televisi, dan alat-alat lainnya. Ya, bagus, good. Nah, jadi kalau tidak ada listrik, kita tidak bisa menyalakan lampu, kan? Benar tidak? Nah, kemudian kalau tidak ada listrik, contohnya seperti kita memasak nasi menggunakan rice cooker. Nah, kalau tidak ada listrik, kita tidak bisa memasak nasi menggunakan rice cooker. Berarti harus menggunakan kompor dan kayu bakar. Nah, kemudian bagaimana cara listrik bisa mengalir ke rumah? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Pipi. Dari pembangkit listrik dialirkan ke tiang listrik dan dialirkan ke rumah-rumah. Ya, bagus Pipi. Jadi, nah cara listrik kan kalian pernah lihat pembangkit listrik yang di Sokayu? Pernah kan? Nah, jadi itu adalah merupakan pembangkit listrik yang di sana di Sokayu yang bisa mengalir ke rumah-rumah kita aja itu. Di sana pembangkit listriknya kemudian dialirkan di yang kabel-kabel yang ada di tiang-tiang listrik itu, pernah lihat kan? Nah dari situ kemudian baru dialirkan ke rumah-rumah kita. Nah sekarang kita bisa menikmati listrik tersebut. Nah, paham? Nah, jadi anak-anak hari ini pembelajaran kita ada hubungannya dengan listrik, yaitu
yang Ibu akan tampilkan. Nah, kalian bisa mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Kemudian setelah itu anak-anak akan duduk berkelompok dengan teman sebangkunya. Kemudian akan setelah membaca baru bisa menyajikan informasi yang telah kalian dapatkan dari teks bacaan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak akan duduk berkelompok. Ibu akan bentuk kelompoknya nanti, sudah Ibu tentukan nama-namanya. Nah, kalian akan membentuk kelompok beberapa orang, kemudian berdiskusi. Setelah itu kalian bisa menyebutkan masalah, penyebab dan solusi dari gambar yang disajikan. Kemudian baru kalian akan mempresentasikan dengan teman kelompok kalian di depan kelas. Paham? Bisa lanjut? Bisa. Sekarang kita akan lanjut ke membaca bukunya. Yang sekarang kita akan mengamati teks bacaan. Silakan amati teks bacaan tersebut. Ya. Ibu beri waktu 3 menit. Silakan dibaca. Jelas ya tulisannya ya? Dari teks ini ada 3 paragraf ya, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Silahkan dibaca dulu, diamati, dibaca dengan benar, dengan teliti. Sudah selesai membaca belum? Sudah. Sudah selesai? Sudah selesai baca? Ya, kalau sudah selesai. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih isi teks yang telah kamu amati? Ada yang tahu tidak? Apa isi teksnya? Ibu, ya silakan. Energi bisa sampai ke kita. Ya, jadi dari teks bacaan tadi itu adalah proses menceritakan atau proses penyaluran energi listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Bagus ya. Nah, sekarang lanjut. Ibu mau tanya, apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena kita sudah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh seperti kita bisa menyalakan lampu, kita bisa menyalakan kulkas, kemudian menyalakan televisi, dan alat-alat listrik yang lainnya, ya. Jadi sudah merasakan ya? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ibu akan membagikan LKP. Silakan duduk di dalam kelompok dengan teman sebangku ya. Ya, selfie di sini ya. Sudah dapat belum? Oh, 3 lagi. Ya. Silakan kerjakan di dalam kelompok. Nah, sebelumnya, jadi sebelum mengerjakan petunjuknya itu silakan baca dulu teks eksplanasinya. Setelah dibaca tadi kan sudah membaca ya. Yang di papan tulis di teks ini juga di forward slide teks sudah ada. Kemudian di LKPD 1 ini juga sudah ada teksnya. Silakan dibaca kembali. Setelah itu baru kerjakan perintahnya. Tuliskan informasi berdasarkan teks eksplanasi pada tabel yang telah disediakan. Ini tabelnya ya. Silakan dikerjakan, berdiskusi dengan teman sebangkunya. Silakan diskusi.
kalian masuk tadi sudah diberi penilaian. Nanti hasil diskusi juga akan Ibu berikan penilaian. Ibu beri waktu 5 menit ya. Menyelesaikannya. Paragraf 1 tadi. Jadi di sini ulasannya paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf ke-3 dari bacaan ini. Kamu sama diskusi mana? Rifat, sini Rifat. Sudah selesai?
Syaratnya harus diisi semua. Di teksnya tadi ada 3 paragraf. Kelompok mana yang sudah? Ini belum? Ya. Bagian ke sini. Ya, udah. Ardiansa udah. Kita tunggu Rifat lagi, ambil Rifat dengan ini. Indra. Indra, kita mau presentasi dulu ya. Kalau udah selesai, nah sekarang silakan presentasi Filvi, Dian dan Meli. Sini ya. Yuk, sekarang record. Yang lain dengarkan. Topik masalah listrik memiliki pesan penting era urbanisasi listrik memanfaatkan sumber energi aliran air sungai panas bumi aliran angin. Sebab akibat energi listrik dinaikkan tenaganya oleh transformator listrik disalurkan melalui sistem transmisi gerdu induk menurunkan tegangan menjadi tegangan menengah Distribusi. menurunkan tegangan menjadi tegangan rendah 20 volt. Kesimpulan, listrik membantu masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Ya, bagaimana dengan tanggapan kelompok lain? Ada yang menanggapi? Tidak. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok. Tadi ngambil Ardiansa. Ya. Ya, silakan. Yang lain dengarkan. Listrik memiliki peran penting di area listrik memanfaatkan sumber energi aliran air sungai panas dan aliran angin. Sebab akibat energi listrik dinaikkan ke rumah. Tegangannya oleh transporter. Di sistem transmisi yang itu menurunkan tenaga menjadi tegangan satu dan lebih dari 225. Kesimpulan, listrik membantu masyarakat dapat mengisi informasi yang dirasakan dari berbagai
Gerakan dunia. Iya, itu bukan kelompok. Serius lah, biar kedengaran jelas suara. Silakan lanjut. Dari sana lagi, dari mana? Ya ini, yang Silvi dan teman-teman. Silakan. Ini ya, ini ya. Siapa yang baca? Tapi yang keras suaranya ya, biar kedengaran. Yang lain perhatikan temannya presentasi. Ya, silakan Rida. Ya. Iya. Silakan. Iya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan, Glenn. Dan teman-teman saya dulu. Silakan coba baca. Ya, silakan baca. Ikhlas suaranya biar kedengaran. Masalah listrik memiliki peran penting di era Globalisasi. Listrik mematikan tugas dari aliran air sungai, panas bumi, aliran angin. Sebab akibat energi listrik dinaikkan tenaganya oleh mendorong transformator listrik disalurkan melalui sistem gardu untuk menurunkan tenaga menjadi tenaga menaikkan 20 km. Gardu distribusi menurunkan tenaga menjadi tenaga rendah 220 volt. Iya. Kesimpulan, listrik membantu masyarakat dapat merasakan informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Iya, beri tepuk tangan untuk Glenn dan temannya. Silakan Irfan dan teman. Oke, Irfan. Ya, bacanya yang jelas ya, biar kedengaran. Nah, ini Globalisasi Iya. memanfaatkan sumber energi aliran air sungai panas bumi aliran angin. Sebab akibat energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator listrik disalurkan melalui sistem transformasi sistem gardu induk menyusun tegangan menjadi tegangan menekan 20 kV. Iya. Gardu distribusi menurut tegangan menjadi tegangan rendah 220 volt. Iya. Kesimpulannya, Listrik membantu masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. iya, beri tepuk tangan. Silakan. Yang terakhir, Rifat dengan Ida. Memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik memanfaatkan sumber energi aliran air, sungai, panas bumi, aliran angin. Paragraf 2. Sebab akibat energi listrik
Iya. Beri tepuk tangan hidung. Semua sudah presentasi ya hari ini. Ya, Pak, untuk LKPD 1. Nah, topik masalahnya tadi apa? Topik masalahnya apa? memiliki peran penting. Ya, ini paragraf satunya tadi ini adalah listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Intinya. Yang kedua, paragraf kedua ini ya, jadi energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator ke menjadi tegangan tinggi dulu ya. Setelah itu baru diturunkan tegangannya. Setelah diturunkan tegangannya baru bisa disalurkan ke rumah. Sedangkan paragraf ketiga itu apa? Listrik membantu masyarakat dalam mengakses informasi Ya, jadi dari listrik kita bisa memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia. Tidak hanya di sekitar kita saja, tapi dari berbagai belahan dunia kita juga bisa mendapatkan informasi. Nah, dari teks yang sudah kita baca, yang sudah kita kerjakan tadi dengan teman kelompok yang sudah kalian memperoleh informasi penting dari teks itu. Kira-kira kalian tahu tidak? Anak-anak tahu apa teks tersebut? Ya, teks eksplanasi. Bagus, Rifa. Ya, jadi teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi menceritakan tentang apa? tentang fenomena alam atau Ya, sosial. fenomena alam atau sosial. Nah, ciri-ciri eksplanasi yaitu berupa karya ilmiah, fenomena alam, dan masalah sosial. Seperti contoh tadi, yaitu adalah masalah penyaluran listrik yang bisa sampai ke rumah kita. Itu kan ceritanya bagaimana proses penyaluran energi listrik bisa sampai ke rumah-rumah kita. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari teks tersebut. Kemudian teks ekspansi terdiri dari berapa paragraf? 3. Yang pertama paragraf apa? Topik masalah. Nah, yang kedua paragraf ketiga kesimpulan. Ya, tuh semuanya sudah bagus. Baik ya. Nah, sekarang bisa lanjut? Sekarang kita akan lanjut. Nah, amati gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa ini? Gambar apa?
ke proyek yang mau kita kerjakan. Sebelum kita masuk ke masalah dan gambar yang kita bagi. Nah, ibu mau bertanya dulu, siapa yang pernah merasakan pemadaman listrik berjam-jam di rumahnya? Pernah semua ya? Nah, bahkan berhari-hari, 1 sampai 2 hari ya pemadamannya. Nah, ada yang tahu tidak? Kalau mati lampu itu apa penyebabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu penyebab mati lampu? Biasanya itu? Biasanya terkena pipa pohon. Ya, salah satunya. Nah, tapi biasanya kita itu sering menyalahkan kalau mati lampu. Contoh, misalnya lagi sedang nonton TV atau sedang asik nonton TV film kesukaannya. Tiba-tiba mati lampu. Nah, mati lampunya berjam-jam, bahkan 1 sampai 2 hari. Kita bahkan marah dengan orang PLN. Padahal kita tidak tahu apa penyebabnya mati lampu, kan? Benar tidak? Nah, sama ini juga seperti itu. Biasanya kalau sedang mengerjakan sesuatu menggunakan listrik, sedang menyetrika atau sedang bekerja, tiba-tiba mati lampu. Padahal kita juga merasa kesal. Padahal kita tidak tahu apa penyebabnya. Nah, sekarang sudah siap? Sudah siap. Nah, silakan amatilah gambar berikut. Nah, ini petunjuknya tadi. Amati gambar, kemudian tentukan masalah-masalah yang terdapat di dalam gambar. Nah, ini gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, ibu sudah membagikan. Silakan menentukan masalah, penyebab, dan solusi. Ini gambar ini, lihat ke sini dulu. Gambar ini kelompok 1, kelompok merah. Gambar yang kedua ini kelompok kuning. Dan ini kelompok hijau. Silakan kerjakan dari sekarang, sudah ada di LKPD. Yuk, silakan tidak dan teman-temannya silakan ditulis. Ya, kerjasama ya. Karena ibu akan memberikan penilaian kelompok juga. Silakan kerjasama untuk ini. Yuk, Wida, semangat Wida. Nih, ini sudah masuk. Misalnya, tulis. Ya. Ini ya, silakan ditulis. Ya. Ya, solusinya, masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa. Solusinya. Perhatikan gambar punya kalian dulu ya. Ya. Dapat. Ya. Ini kelompok kuning yang jauh. Nanti penyebabnya. Kelompok sana bagaimana nih? Kelompok merah. Baik, Bu. Kenapa kamu tidak sakit kan? Ayo, ya, ya. Bahkan solusinya lagi, sudah ada penyebabnya. Sekarang solusinya apa? Ayo tidak, bantu berpikir lagi. Bagian menulis lagi. Oh iya.
Kelompok merah sudah selesai? Kamu sudah selesai ya? Aman-aman saja. Jawabnya 10 menit tinggal sedikit ya. Kelompok merah pertama tadi kan gambarnya. Jawabnya
Berarti ini solusinya. Nah, yuk sekarang silakan. Udah selesai semua? Udah selesai? Kelompok kuning udah selesai? Merah? Udah. Ya, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Silakan kelompok merah dulu. Bacakan masalahnya kalian. Oh, belum selesai? Atau belum selesai? Ya. Yuk, sekarang sudah selesai? Yang kelompok merah akan bacakan hasil diskusi mereka dari gambar yang pertama. Yang lain mana? Lain? Dengarkan dulu semuanya presentasi. Nanti perkenalkan ya. Merah. Nama saya Indra. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ya. Jadi gambarnya tadi apa? Ya, silakan dipresentasikan. Masalah pohon jatuh mengenai yang diberi. Karena angin yang sangat kencang, solusi pohon yang besar jangan sampai tumbuh di sekitar tiang listrik. Ya. Jadi ini presentasi dari kelompok yang merah. Sekarang ada yang mau menanggapi dari hasil kelompok? Ya, silakan guys. Dari kelompok hijau, silakan. Ingin menanggapi? Kalau punya kalian apa? Masalah pohon tumbang terkena tiang listrik. Karena terkena angin yang kencang. Ya. Tidak membiarkan pohon besar tumbuh di dekat tiang listrik. Iya, good semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali. Jadi dari ya, silakan duduk dulu. Ya, jadi dari gambar yang pertama ini ada masalahnya apa tadi? Masalah apa? Pohon? Kemudian penyebabnya apa? Nah, kemudian solusinya? Iya, tidak membiarkan pohon-pohon yang besar tumbuh di dekat tiang listrik. Nah, sekarang lanjut kelompok kuning. Presentasi silakan. Yuk.
Siapa saja bisa. Ayo. Ini ya. Ini ada gambarnya. Ayo yang ngerti PO. Ya, silakan. Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok kuning. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Saya Putra. Ya, jangan ketawa. Serius, serius. Ya. Salah. Saya melayani. Ya, silakan. Layan-layan Muhammad. Ya, silakan baca ulang. Biar kedengaran. Saya melayani yang putih yang listrik. Ya. Penyebabnya? Karena tidak memperhatikan lingkungan sekitar sehingga akhirnya Sudah sangkut. Ya. Kemudian solusinya? baiknya bermain di luar. Ya, silakan. Sebelum duduk, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Apa? Masalah layangan yang tersangkut di tiang listrik. Ya. Penyebab karena bermain di sekitar tiang listrik. Mhm. Solusi jangan bermain di sekitar tiang listrik, harus bermain di lapangan. Iya. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Dari masalah yang kedua ini, ada yang digambar apa tadi masalahnya? Masalahnya apa tadi digambar? Bayangan yang tersangkut di tiang listrik. Ayo perhatikan sini. Penyebabnya? Karena bermain layangan di dekat tiang listrik. Karena bermain di dekat dengan tiang listrik. Kemudian solusinya? Tidak bermain layangan di dekat tiang listrik. Ya, tidak bermain di dekat tiang listrik. Harusnya kita bermain di lapangan bola yang jauh dari tiang listrik. Nah, selanjutnya yang terakhir, kelompok terakhir silakan guys. Kelompok kuning. Hijau ya? Ya, serius. Jangan ini ya. Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok hijau ingin mempresentasikan saya Sifan. Saya Nurul Silin. Saya Vivian Valencia. Iya, silakan bacakan. Ya, hijau ya? Balon tersangkut di tiang listrik. Iya. Penyebab karena menerbangkan balon di dekat tiang listrik. Jangan menerbang balon di dekat tiang listrik. Ya, sebelum duduk. Sebelum ini kita ibu mau tahu yang ingin menanggapi kelompok mana? Ya, silakan. Kalau yang mau menanggapi, kalau kelompok kalian apa? Balon yang nyangkut di tiang listrik. Iya, penyebabnya? Karena orang yang bermain dekat tiang listrik. Solusinya? Solusi sebaiknya bermain di tempat yang aman. Iya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang dari gambar ini, masalahnya apa tadi? Balon yang tersangkut di tiang listrik. Penyebabnya? Karena penerbangan balonnya itu lokasinya atau tempatnya itu di dekat dengan tiang listrik. Kemudian solusinya? Ya, tidak menerbangkan balon di dekat tiang listrik. Harus ketika kita ingin menerbangkan balon tersebut, misalnya ada acara ingin menerbangkan balon, misalnya, nah itu harus memperhatikan situasi di tempat kita yang akan menerbangkan balon. Nah, paham semuanya? Jelas? Jelas. Ya. Syukurnya kalau sudah jelas. Sekarang Ibu akan memberikan penghargaan kelompok. Ya, karena semuanya sudah presentasi, sudah bagus semuanya. Jawaban-jawaban kalian sudah bagus. Nah, sudah presentasi, bekerja sama dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penghargaan kelompok. Nah, penghargaan kelompok yang mendapatkan bintang dari Ibu hari ini adalah kelompok hijau. Beri tepuk tangan untuk
Yang pertama, jika mengerjakan soal, perhatikan petunjuk soalnya, tuliskan, jangan lupa menuliskan nama dan nomor absen. Ibu berikan waktu 5 menit. Ada 5 soal yang kalian kerjakan.
ya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Masih ada waktu. Menurut kamu ini gambar apa? Nah, urutannya. Urutan dari gambar yang tadi. Nah, kan ada tadi kan di sini kan? Nah, silakan. Kan ada tadi. Urutannya tadi kan ada di sini. Ini soal esainya ini adalah kamu kan sudah membaca soalnya gitu kan, tentukan 2 solusi. Kamu akan memberikan solusi kalau terjadi masalah seperti ini. Apa solusinya? Ya, dari nomor yang kan terjadi ini seperti tadi kan, ada masalah ini, kemudian penyebabnya karena pohon ini. Kemudian solusi yang kamu berikan supaya tidak terjadi seperti ini apa? Ya, 2 solusi. Kamu sudah? Sudah? Ya, 2 solusi ya. Kalau yang ini nomor 4, gambarnya kan ada tadi. Kan? Ada. Dua solusi yang esai. Pilihan gandanya 4, esainya 1. Jadi di esai nomor 5 itu diminta untuk menentukan solusi. Jadi kalian harus berikan 2 solusi. Kan seperti yang tadi di gambar yang kita selesaikan masalah bersama kelompok kan ada masalahnya. Ini masalahnya apa? Tapi kamu yang ini di soal ini kamu hanya menentukan solusinya, ya. Tidak menentukan penyebabnya, masalahnya tidak. Cuma mengisi atau memberikan solusi. 1 menit lagi. Kalau yang nomor 4 itu urutannya, urutan dalam penyaluran listrik. Jangan lupa tulis namanya. Tulis nama dan nomor absennya. Nama, nomor absennya akan ditulis. Sudah? Ini udah? Depan, sudah? Sudah, tunggu teman yang lagi. Fadli. Fadli, selesai? Belum? Selesai? Tinggal siapa lagi yang belum? Udah? Tinggal selesai? Solusinya kalau terjadi seperti ini, solusi yang kamu berikan apa? Seperti yang tadi di gambar. Kan ada masalah yang terjadi kan? Kamu memberikan solusi apa pada ini? Tidak terjadi seperti ini, ya? Yang lain sudah? Sudah. Ya, berarti Indra lagi. Kita tunggu Indra sebentar ya.
untuk kita semua menjadi pengetahuan dan pengalaman baru untuk anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Jadi kita juga mengakhiri pembelajaran hari ini juga dengan doa. Masih semangat? Masih. Sebelum kita pulang, kita mau tebut semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, semangat. Nah, sekarang silakan pimpin doa berikut. Sebelum kita marilah kita doa memperlahan dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dinikmati. Terima kasih, Om. Ya, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Ibu akhiri. Selamat pagi. Pagi.